Juga sebelum saya kesini, Jenderal sempat bilang kalau Novi menghubungi Jenderal untuk meminta bantuan hukum terkait kasus dengan Agus. Mungkin seperti apa, Jenderal? Jadi begini ya, untuk rekan-rekan media. Jadi sebenarnya peristiwa ini sudah beberapa waktu yang lalu keinginan daripada Bu Novi dengan Gering tuh mengontak dan menghubungi saya. Tapi yang saya monitor ada beberapa kalangan lawyers lah, saya nggak perlu sebutkan, yang menghambat nggak perlu. Padahal dia sudah berarti sudah pengen mengatakan menggandeng saya. Dan saya pribadi juga saya tidak berpikir tentang itu. Ya. Sebelum ini booming bener ini sebenarnya saya belum berikan respon tentang masalah menggandeng saya jadi lawyersnya. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu Giri kembali telepon, mohon kebijaksanaannya, mohon kesediaannya untuk minimal kami bisa bertemu dulu dengan Pak Jenderal supaya kami bisa diberikan pencerahan hukum, kira-kira gitu ya. Akhirnya saya sebagai manusia biasa yang namanya orang minta tolong ya, kita hamba Tuhan ya, nggak boleh kita menolak orang untuk minta tolong. Makanya saya sepakati silakan datang besok lah ke kantor saya, kita ngobrol-ngobrol, diskusi hukum, pencerahan hukum, tapi bukan berbicara tentang masalah pemberian kuasa daripada kalian kepada saya. Itu kira-kira mula-mulanya ya. Dan mereka datang, terjadilah peristiwa yang tadi saya diskusi dengan Gary maupun Novi, gitu ya. Berarti kedatangan Novi ke kantor Abang itu baru konsultasi atau sudah menunjuk Abang nih sebagai untuk tim kuasa hukum? Jujur saya katakan bahwa kedatangan mereka tuh dari dua opsi itu, termasuk minta kuasa hukum dan termasuk minta konsultasi hukum. Tapi saya garis bawahi, Novi, Gary, kamu datang saya terima di sini sebagai saudara. Saya lihat keluh kesahmu tentang pokok permasalahanmu yang semakin bias, nggak karu-karuan. Saya juga kasihan juga. Tapi saat sekarang ini saya akan memberikan pencerahan hukum kepadamu, konsultasi hukum, langkah-langkah apa yang harus kau lakukan untuk mengantisipasi situasi ini supaya segera selesai. Tentu tidak mengedepankan ego, tapi mengedepankan kebersamaan supaya ini tuntas masalahnya. Saya tanya sama Novi, kamu bersedia Novi? Bersedia Pak. Tapi dikala nanti waktunya Bapak, tapi mohon kami juga diberikan kesempatan kalau kami kesulitan tentang masalah solusi hukumnya. Ya kalau memang kamu nanti dijepit sudah disampaikan kayak gini, saya akan backup kalian. Nah, itulah bahasa saya kepada Novi dan Gary. Saya berikan pencerahan hukum itu. Seperti yang saya jelaskan itu bagaimana Novi sebagai penggagas dan inisiator. Kemudian si Denny Sumargo sebagai fasilitator, ini objek. Memang setelah saya dengar ceritanya ada semua file, semua ada lengkap sama saya. Ya. Saya miris juga melihatnya. Rupanya pada pertemuan pertama itu kan Novi sudah menyerahkan uang 35 juta. Ada data buktinya, ada dengan pihak keluarganya. Nah, ternyata ini kurang kan gitu. Terpaksa saya ulang-ulang terus lagi nih. Lah, supaya kurang kita sepakat, kita carilah menggandeng Denny Sumargo di podcastnya supaya bisa terkumpul kembali uangnya. Terkumpullah uang itu kurang lebih 1,4 sekian ya, hampir 1,5. Yang ironisnya satu yang saya katakan itu tadi, kok bisanya rekening Agus yang naik ke Denny Sumargo. Nah, padahal kesepakatannya Denny Sumargo berkoordinasi dengan yayasan. Nah, ditanyakanlah sama si Novi nih, saya nggak ada masalah sebenarnya Pak, yang penting konstruksinya benar. Dipertanyakan, pengakuannya diterima cuma 500. Ternyata setelah diteliti, diminta mutasi rekening segala macam, terbukti bahwa Denny Sumargo mengatakan tidak, itu 1,4 lebih, hampir 1,5. Dicek ulang lagi, ternyata ada yang sudah digunakan dan sudah menguap, habis dipakai 95 juta. Untuk online dan untuk bayar rumah segala macam. Akhirnya terjadi kesepakatan, dicek hasil uang itu berapa sebenarnya, tinggal 1M. Lah kalau gitu kemana yang lain? Kan gitu. Ternyata sudah dibagi-bagi
ke Wawanya 50 juta, ke Helmi-nya dapat 250 juta, 300 juta, akhirnya menguap lah itu hampir 400 juta. Nah wajar dong, yang namanya donatur kan pasti marah dong. Masa kita memberikan untuk pengobatan mata dipakai untuk hal-hal yang lain, untuk dinikmati keluarga, siapapun mau saya rasa. Akhirnya disepakati, dicek bukti rekening ke bank, akhirnya mengakulah si pihak keluarga Agus ini di sana supaya mengembalikan ke rekening yayasan. Ternyata itu yang saya katakan tadi 1M, kemarin sisanya. Akhirnya dicek sisanya itu dari Helmi itu tadi 300 juta, dari ini 50 juta. Belum lagi yang sudah menguap tadi. Nah, akhirnya kesepakatan terjadi, ada juga orang tuanya di sana, dikembalikanlah ke rekening yayasan si Novi ini yang 300 juta ini. Tambah yang 50 juta dari bawah. Jadi kesimpulannya memang dibancai lah kalau gitu. Jadi bukan sesuai dengan peruntukannya. Nah, sekarang jadi pokok masalah, yang mau dituntut tuh apa? Sedangkan kesepakatan mengatakan bahwa ini donasi untuk pengobatan tadi. Nah, inilah yang kira-kira kita bikin rancu. Padahalnya persoalannya sepele, ya. Sepele begini. Kalau pihak Agus, siapapun dia, siapapun di belakang dia, dengan pihak Novi menyelesaikan dalam bentuk kesepakatan, tuangkan dalam hitam di atas putih, tapi yang penting Agus mengerti, mengetahui, dan memahami itu bukan uangmu. Ya. Nggak ada sejarahnya itu uangmu, itu hasil jeripaya Novi dan Denny Sumargo. Nah, dituangkan di situ, ini adalah untuk pengobatan mata Agus. Ini yang jadi pokok masalah, dituntut supaya kembalikan lagi. Itu sah jadi uang Agus dari mana? Dari Hong Kong, jadi uang dia. Kira-kira gitu ya. Bang, tapi maaf, ada statement saya juga lihat di media online YouTube, Bang Hotman Paris berkomentar uang itu udah jadi haknya Agus. Yang tadi abang bilang itu bukan hak. Gimana abang sendiri gimana? Sebagai praktisi hukum, sesama praktisi hukum. Oke, sekarang gini ya jawaban saya. Nggak usah pakai ilmu hukum lah saya. Ilmu orang awam aja lah. Biar kita tahu. Jadi jangan kita memberikan statement justru menyesatkan orang lain. Saya pakai ilmu logika. Logika yang tidak perlu dipahami dengan pasal dan pasal. Nggak usah buka KUHP, nggak usah buka KUHAM, nggak usah buka undang-undang deh. Buka ilmu nalar. Saya dan para media ini ya, memberikan donasi kepada seseorang yang sedang tatah kakinya, nggak punya uang. Tadi itu. Kemudian karena kasihan kita dengan permintaan dia, kita kumpulkan uangnya, kita serahkan. Ingat, lo ini untuk obat patah kaki supaya kau bisa sembuh. Setelah nyampe ke tangan yang bersangkutan, bukan ngobatin patah kaki, malah beli motor. Kira-kira marah nggak kita? Nah ini ilmu nalar aja deh, ilmu orang awam aja deh. Ya, enak dong kalau gitu, mau dong semua nanti. Ya orang miskin yang dua yang sudah nggak punya uang lagi, udah saya korbankan aja satu putus tangan saya. Yang penting saya bisa hidup. Dia lapor lah di podcast, kumpul 3 miliar kan. Terus diserahkan kepada dia, ya nggak apa-apa lah saya obati yang putus ini, dia sambung lagi atau nggak terserah lah, yang penting saya dapat 3 miliar di rumah saya. Kira-kira marah nggak donatur? Nah itu aja analoginya. Jadi nggak usah kita jauh-jauh lah pakai ilmu hukum lah, ilmu apa. Nah, nanti lama-lama pakai ilmu gaib lagi nanti. Nalar-nalar aja lah sebagai yang ilmu logika saja gitu loh. Yang dapat diterima oleh nalarnya netizen yang nggak ngerti atau orang hukum. Tapi bisa mengerti gitu loh. Orang hukum kok justru menyesatkan hukum. Nah ini susahnya di situ. Itu analoginya begitu aja ya. Bang, kedatangan Novi tadi juga sendiri itu sebagai ini ya, sebagai kabar baik, bukan kabar baik, sebagai langkah selanjutnya nggak sih? Ada mungkin Buat Novi ya. Jadi gini, cara saya- hukum. membantu biar selesai dan buat abang akan bergabung atau enggak nih menggantikan Ryan di bang. Jadi begini, kita nggak usah melangkah jauh ke sana. Saya dari awal sudah garis bawahi. Saya tidak punya tendensi supaya saya jadi kuasa hukumnya. Saya sebagai insan hamba Tuhan bisa memberikan pencerahan hukum saja, memberikan solusi hukum. Supervisor saya dia bisa mengerti tentang bagaimana barikade hukum itu sudah alhamdulillah. Walaupun dia tetap meminta, tapi saya bilang untuk sementara saya pelajari dulu pokok permasalahanmu. Saya nggak mau ngomong kalau saya tidak ngerti permasalahan, tiba-tiba saya cuap-cuap. Harus kita pelajari benar. Kadang-kadang kan susah.
permasalahan sepele dibikin ruwet. Yang bikin ruwet ini bukan Agusnya, tapi orang di belakang-belakang ini. Orang yang memberikan komentar-komentar tiba-tiba nyamber, memberikan suatu statement yang paling sialnya lagi dimanfaatkan jadi brand. Itu yang sialnya. Yang ngerti lah kalian maksudnya jadi brand itu untuk apa? Untuk acara-acara apa? Nah, jadi saya rasa saya bilang sama Novi yang penting kamu tulus. Oke. Kalau demikian, kalau seandainya nanti ada kesepakatan Agus dengan kamu untuk nanti kita selesaikan secara kekeluargaan, konstruksinya tetap pengobatan Agus, kamu bersedia. Ya sudah, clean and clear. Nggak usah dipikirin, saya coba cari langkah-langkah terobosan ini. Ya, biar selesai masalahnya. Jadi supaya orang lain tidak memanfaatkan situasi ini kepada hal-hal kepentingan pribadi dan kelompok. Padahal kalau seandainya orang-orang pemerhati, orang-orang yang jernih tentang masalah hukum, harusnya arahnya ke sini aja deh, ya. Supaya selesai, berembuk sama-sama, kasih solusi, jangan bikin jadi nggak karu-karuan gitu, sampai nyamber PPATK lah, yang nyamber ke sana lah, urusannya ke Mensos lah, yang ke Presiden lah, apa hubungannya? Nah, itulah kira-kira. Jadi saya akan tetap backup dia, saya berikan solusi dari belakang supaya dia bisa duduk kokoh sehingga dia tahu posisinya. Yang penting niatnya tulus, itu yang paling penting. Ya. Berarti kedatangan Novi kemarin itu hanya cuma minta ini doang ya Bang, konsultasi hukum. Tapi kenapa sih Bang? Kenapa? Kan Novi kan sudah meminta nih Bang, buat Abang untuk jadi kuasa hukumnya. Kenapa Abang kok belum gitu Bang? Ini, Abang kasih waktu berapa hari kan? Itu pertanyaan yang bagus ya. Begini loh ya, saya nggak mau melihat situasional kisruan ini dibuat jadi azas manfaat saya untuk naik panggung, cari panggung untuk membolak-balikan fakta ya. Nggak mau, saya tuh hanya tulus-tulus saja kok ya. Awal-awal saya sudah ngomong sama Novi, bukan saya menolak kamu minta saya jadi kuasa hukum, tapi saya tidak mau tendensi ke arah situ, karena niat saya tulus untuk membantu kamu. Maka untuk sementara ini saya pelajari dulu pokok permasalahannya, tapi percayalah saya akan back kamu dari belakang dulu. Yang penting sekarang bagaimana solusi hukum saya berikan padamu. Nanti kamu saja bisa menjawab itu kepada publik atau siapapun, itu kan sudah menang. Tapi ada kemungkinan ke depannya gitu Bang, akan menjadi menggantikan Brian gitu. Kalian mendesak saya. Saya tidak ngomong mau menggantikan siapapun, saya punya etika prosedur. Ya. Yang penting saya sudah memberikan yang terbaik. Tapi apabila dia dipojokkan pada pojok ring yang tidak dapat berbuat apa-apa lagi, dia butuh perlindungan, dengan hati yang tulus saya akan backup dia. Ya. Yang penting kalau memang bisa diselesaikannya tanpa itu juga, selesaikanlah tanpa harus mendampingi menjadi kuasa hukum. Tapi solusi hukum supervisor saya berikan pada dirimu. Jadi untuk sementara saya belum bisa jawab, tapi saya pelajari semuanya. Suntikan-suntikan itu mungkin bisa saya berikan kepada dia melalui WA, atau mungkin juga ketemu, saya sampaikan apalagi kendalamu, ini gitu. Jadi saya tidak berpikir bahwa sekarang tekan kontrak, bikin kuasa hukum, enggak. Saya sampaikan sekarang, saya harus bicara baik-baik nih, dan saya sudah sampaikan tadi sama Novi seperti itu. Novi menerima dengan senang hati, tapi tetap berharap seperti apa yang diharapkan oleh Novi dan timnya, supaya clear. Tapi kalau memang harus terpaksa, saya harus masuk ke tengah-tengah untuk memediasi kedua belah pihak. Mudah-mudahan dengan kepala dingin semuanya bisa selesai, konstruksi hukum berjalan dengan baik, Agus bisa menerima dengan ikhlas, Novi juga dengan ikhlas membantu, clear apa yang kita harapkan, yang diharapkan oleh Agus selama ini bisa terselesaikan dengan baik, gitu loh. Bang, tadi saya sempat dengar Abang bilang ini awal pengen lihat awal Novi datang. Berarti sebelumnya Novi memang sudah berkonsultasi dan sudah datang ke Abang, itu bukan awal yang pertama datang dong? Ya. Dia minta tuh melalui HP, ya, melalui Gary, mohon adakan pertemuan dengan saya. Kalau pertemuan tadi itu baru tadi, itu pun saya sudah nggak bisa nolak lagi. Tadinya mau minta kemarin, tapi saya nggak bisa, saya bilang. Nah, kalau bisa secepatnya lah supaya saya bisa dapat pencerahan. Dan ya, alhamdulillah saya lihat setelah pulang dari tempat saya, itu memang saya lihat raut wajahnya itu penuh beban ya. Tapi setelah saya berikan pencerahan, dia ada secerca harapan untuk bisa menyelesaikan pokok permasalahan ini. Kira-kira gitu ya. Bang, dikit. Novi kira-kira nanyain Abang nggak kapan Abang benar-benar bisa jadi pengacara? Waktu tenggang waktunya ada seminggu atau nanti dia tiba-tiba ibaratnya
diserang, benar-benar diserang, nah kan mau nggak mau kan abang harus benar-benar sah, harus jadi sah ya Bang. Kan saya sudah katakan tadi, sepanjang itu masih landai, saya tetap jadi supervisor. Saya tetap sebagai pemerhati, saya tetap memback dia dari belakang. Sepanjang itu masih landai dan bisa diselesaikan. Mudah-mudahan kepanjangan tangan bibir saya bisa dicerna Novi dan Gary, sampaikan kepada rekan-rekannya, siapapun itu, yang penting jangan melebar kemana-mana. Kalau memang clear, nggak perlu saya jadi kuasa hukumnya. Kalau nanti jadi kuasa hukum jadi bikin ribet untuk apa? Kuasa hukum itu kan memberikan guidance kepada orang yang dititipkan kepada kita. Jangan adanya kuasa hukum jadi makin runyam semuanya. Nah ini yang nggak benar. Nah saya harapkan dengan ini pun kalau Novi bisa berjalan dengan baik, tapi tetap saya tidak lepaskan dari belakang. Saya backup dia. Itu kira-kira. Jadi ngerti ya kemana larinya saya berbicara. Tapi kalau dia dijepit, terus didesak terus, ya kita harus bantu orang dong. Mudah-mudahan jangan sampai ke situ. Sebelum itu terjadi clear and clean, alhamdulillah bisa selesai. Itu harapan saya. Gitu ya. Tapi kan selama Brian. Itu menurut Brian. bukan setelah mundurnya Brian dari kuasa hukumnya Novi, Bisa akan terjadi. Novi itu akan seakan terjadi. Saya sudah tahu ya bahwa sepeninggalnya itu ya mungkin nggak tahu lah apa di belakang yang terjadi, tapi dia serasa makin dipojokkan. Tapi dalam keterangan wawancara saya secara tidak langsung ya, sebenarnya saya sudah memberikan pencerahan hukum ya pada Novi supaya Novi membaca itu baik-baik. Hasil wawancara saya itu jadi bahan ilmu buat dia untuk mengcounter hal-hal yang berkaitan dengan dia. Tapi dengan peristiwa ini apabila nanti memang terjadi terus-menerus, ya terpaksa saya mengambil langkah untuk menyelamatkan dia dari jurang